Anda masih menyaksikan Money Talks dan di segmen sebelumnya kita sudah berbincang terkait dengan wholesale banking. Tapi rasanya tidak cukup kalau di segmen kali ini kita tidak membahas terkait dengan retail banking. Dan langsung saja kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita bersama dengan Presiden Director UOB Indonesia, Bapak Hendra Gunawan. Pak Hendra, kita lanjutkan lagi perbincangan kita. Pak Hendra, di tahun 2023 lalu UOB telah merampungkan ya Pak aksi korporasi akuisisi portofolio consumer banking salah satu bank asing di Indonesia. Nah, seperti apa sih Pak dampak akuisisi dari bank tersebut dan juga potensinya Pak untuk menambah segmentasi atau potensi retail banking ke depannya? Jadi mengikuti aksi korporasi tersebut, kita juga menambah modal. Ya, kurang lebih 1,5 triliun untuk UOB, untuk memperkuat permodalan UOB Indonesia. Dan tentu dengan akuisisi tersebut dari sisi pangsa pasar, terutama dari sisi pangsa pasar untuk kartu kredit terjadi peningkatan. Ya, karena bank asing tersebut mereka sangat terkenal, ya, terutama untuk bisnis kartu kreditnya. Kedepannya kita rasa kita dengan adanya akuisisi tersebut itu akan memperkuat penawaran kita ke nasabah-nasabah kita, karena dengan adanya akuisisi tersebut kita juga menambah partner-partner bisnis. Contohnya kita tambahkan partner bisnis dari Garuda dan partner bisnis dari Telkomsel, ya. Dan juga kita juga menambah produk-produk, ya. Jadi ada produk-produk yang sebelumnya tidak ada di UOB, ya. Dengan adanya akuisisi tersebut kita tambah produk-produk kita, penawaran kita jadi lebih lengkap. Dengan penawaran-penawaran dan juga partner-partner baru, kalau terkait dengan nasabah baru ini seperti apa nih Pak Hendra? Karena kita tahu juga bahwa khusus tambahan nasabah baru yang diraih dari banking tersebut, nah ini seberapa besar sih Pak nantinya akan bisa meningkatkan lagi basis pengguna platform digital banking UOB, yaitu UOB Tomorrow? Ya, jadi sejalan dengan akuisisi tersebut kita juga memperkuat platform digital kita yang namanya Tomorrow. Ya, jadi dari sisi Tomorrow itu banyak kemampuan-kemampuan functionality yang kita tambahkan. Salah satunya itu dari sisi Rewards Plus, ya, di mana kita bisa memberikan kemudahan buat nasabah untuk tidak saja melihat penawaran ada di Indonesia, tapi juga negara-negara lain. Ya, kita juga tambahkan kemampuan-kemampuan dari sisi wealth management, ya, di mana kita harapkan nasabah kita dengan Tomorrow kita nantinya bisa membeli reksadana. Ya. Nah, untuk penawaran-penawaran tadi tidak hanya di Indonesia, tapi di negara-negara juga. Sejauh ini sudah di negara mana saja, Pak Hendra? Kita UOB ada network, ya, di negara-negara ASEAN, di mana termasuk Singapura tentu, di mana itu adalah kantor pusat kami. Ya. Kita juga ada di Malaysia, kita ada di Thailand, dan kita juga ada di Vietnam. Jadi kalau misalnya saya nanti kalau mau berlibur ke Bangkok, bisa langsung lihat di Tomorrow kita, namanya di Rewards Plus, bisa lihat apa saja penawaran-penawaran yang ada di Bangkok. Sangat menarik ya Pak, jadi tidak hanya terbatas di Indonesia. Lalu seperti apa nih Pak upaya untuk bisa meningkatkan dari segi volume ataupun mungkin nominal transaksi dari pemanfaatan Tomorrow tadi? Ya, jadi tentu dengan adanya new partnership, ya, dengan new capabilities, kita harapkan terjadi peningkatan yang cukup signifikan dari sisi volume, ya. Dan kita juga bisa lihat kalau mungkin awal tahun ini, ya, jadi kita ada partnership baru, karena skala yang ada di seluruh negara Asia Tenggara, kita ada bisa menyajikan lifestyle seperti mungkin saya sudah dengar nama Taylor Swift, Ed Sheeran, ya, di mana mereka berpartner kita bisa memberikan eksklusivitas ke nasabah UOB untuk bisa mendapat kesempatan untuk bisa membeli tiketnya dulu. Wah, sangat luar biasa ya Pak, ini peluangnya gitu. Nah, terkait dengan perubahan perilaku konsumen Pak, beberapa data yang ditunjukkan bahwa World Economic Forum prediksikan kalau sekitar 70% populasi di ASEAN ini akan menjadi kelas menengah pada tahun 2030. Nah, terkait dengan hal ini Pak, 75% konsumen ini bahkan merupakan generasi milenial dan generasi Z. Pertanyaannya Pak, seperti apa sih Pak langkah UOB untuk mengatasi atau menghadapi berbagai perubahan perilaku konsumen? Ya, sebenarnya
fakta tersebut lah yang menyebabkan kita pada akhirnya melakukan akuisisi bisnis konsumen dari bank asing itu. Ya, karena kita tahu bahwa di negara-negara Asia Tenggara komposisi demografiknya akan berubah. Dan kita memang sejak awal kita fokus terhadap demografi tersebut. Makanya platform Tomorrow kami tulisannya juga seperti TMRW ya, yang dibaca Tomorrow. Yang itu tentu dari sisi demografi tersebut mereka sudah tahu lah, tidak perlu kita sebutkan bagaimana cara spellingnya ya. Nah, kalau dilihat dari platform kita itu memang didesain untuk segmen tersebut ya. Jadi kita memberikan kemudahan dari sisi lifestyle yang memang amat diutamakan juga ya, menjadi fokus untuk demografi itu. Kita juga memberi kemudahan dari sisi investasi ya. Kita juga memberi kemudahan dari sisi nantinya juga untuk penarikan personal loan ya, melalui produk namanya Cash Plus. Oke. Artinya Tomorrow ini menjadi jawaban ya Pak untuk menghadapi berbagai perubahan perilaku konsumen dan tidak hanya tadi dari segi perubahan lifestyle, tapi juga dari segi investasi ya Pak. Ya, jadi makanya lewat Tomorrow itu kita ada namanya Smart Insights. Di mana kita harapkan Smart Insight itu bisa memberikan insight ya kepada generasi ini apa saja pengeluaran yang terjadi, apa saja saving yang bisa dilakukan untuk bisa mengatur arus kas mereka dengan lebih baik. Artinya juga menjadi jawaban juga untuk menyesuaikan Gen Z dan milenial yang saat ini juga sudah mulai beralih ke tahapan dunia kerja ya Pak Hendra? Iya, itu yang kita harapkan sah. Oke, sejauh ini seperti apa sih strategi-strategi yang mungkin jurus jitu yang disiapkan oleh UOB Indonesia untuk bisa maksimalkan lagi penggunaan produk retail banking yang telah ada dan juga yang sedang dijajaki perseroan ke depan, dan juga kepada nasabah baru nih Pak, dan baik juga kepada nasabah yang existing ini seperti apa saja Pak? Oke, jadi kalau saya sebutkan salah satu pilar kita strategi untuk retail banking adalah personalization. Apa itu arti personalization? Adalah kita mau memastikan bahwa platform kita ada itu memang bisa memberikan personalized service, personalized insight ya ke nasabah kami. Ya, tadi seperti saya sebutkan kita ada namanya AI driven insight. Jadi kita bisa berikan gambaran ya kapan nasabah itu pengeluaran seperti apa, pendapatan seperti apa, ya. Dan juga kita harapkan melalui itu mereka juga bisa tahu untuk nantinya investasi mereka bisa fokus terhadap apa risikonya ada dari investasi itu. Ya, kita sebut namanya risk first approach. Jadi juga bisa meningkatkan awareness juga ya Pak, literasi keuangan. Tentu ya. Dan juga dari sisi lifestyle, dari tadi saya sebutkan Rewards Plus, kita juga bisa memberikan kesempatan-kesempatan untuk nasabah kami yang relatif mungkin masih muda bisa menikmati lifestyle yang disesuaikan dengan keinginan mereka. Oke, jadi dengan begitu luar biasa pemanfaatan-pemanfaatan yang ditawarkan oleh Tomorrow by UOB Indonesia ya Pak ya. Ya. Pak Hendra, sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan, bagaimana langkah UOB Indonesia untuk terus bisa meningkatkan program-program CSR untuk bisa mendukung atau juga membantu masyarakat Indonesia? Ya, sebagai bank yang beroperasi di Indonesia, tentu tidak melulu kita berbisnis saja ya, kita harus memberikan kembali, giving back to the society ya, melalui CSR. CSR kami ada 3 pilar, yaitu untuk anak-anak, pendidikan, dan kesenian. Ya. Jadi program-program yang kita lakukan adalah satu untuk edukasi finansial, tapi juga yang mungkin yang lebih terkenal ya adalah program Painting of the Year kita, terutama dari sisi kesenian. Kita mengadakan perlombaan untuk seniman-seniman di Indonesia untuk bisa mengirimkan hasil seni mereka yang nantinya pemenangnya yang di Indonesia kita akan bawa ke seluruh Asia Tenggara. Oke, ya. Ini sudah berapa lama Pak berjalan? Ini sudah 14 tahun. Oke, ya. 14 tahun. Sudah 14 tahun dan tiap tahun kita laksanakan secara konsisten, bukan cuma di Indonesia tapi juga di seluruh Asia Tenggara. Oke, tidak hanya di Indonesia secara konsisten dilakukan, tapi seluruh Asia Tenggara. Ya. Betul-betul berarti bagaimana gambaran dari UOB Indonesia tidak hanya memikirkan dari segi
ekonominya saja, tapi juga dari segi sosialnya. Terima kasih Pak Hendra atas waktunya. Terima kasih. Oke. Terima kasih sekali lagi Bapak Hendra Gunawan, Presiden Director UOB Indonesia atas diskusinya dan juga beragam informasi yang dibagikan kepada kami. Sehat selalu untuk Anda Pak Hendra.